Kita ada bantuan-bantuan seperti hand traktor dan transplanter itu nanti supaya lembagaannya lebih baik lagi karena ditunjang dengan sarana dan prasarana Pak ya, Pak Muhaimin. Kebijakan dari pengembangan pertanian tanggal pangan khususnya yaitu mengembangkan dan menyebarkan benih varietas unggul spesifik lokasi. Jadi kita sangat berbangga Pak karena kita punya benih varietas unggul spesifik lokasi yang sudah merupakan punya kita sendiri. Itu adalah hasil kerjasama kita dengan peneliti Pak Dr. Hajrial dari IPB Bogor. Nanti kita akan lihat deskripsinya, mungkin sudah dibagi juga. Itu tadi deskripsinya akan kita lihat nanti lebih rinci lagi. Kemudian kebijakannya juga meningkatkan produksi dan distribusi benih seperti yang saya katakan, kemudian mengoptimalkan kelembagaan pertanian. Kita langsung aja Pak. Tujuannya itu ya tadi untuk mempermudah akses petani untuk mendapatkan benih varietas unggul bersertifikat. Makanya kita coba untuk di sini mengembangkan kelompok penangkar melalui program Desa Mandiri Benih yang sudah kita alokasikan kepada kelompok Pak Muhaimin. Di situ ada 10 hektar. Jadi kita harapkan dengan adanya kelompok penangkar ini dia bisa menyebarluaskan benih unggul di khususnya wilayah Kecamatan Keposkuala dan Desa Taman Rupang ini, sehingga nanti kebutuhan benih unggul itu tidak jauh diambil dari desa-desa lain tapi tetap terpenuhi dari desa ini sendiri. Seperti kemarin yang Kalteng Besu Pak ya, kita sudah memenuhi sendiri dari wilayah ini, tidak mengambil dari wilayah lain. Jadi kita harapkan juga untuk program-program kedepannya penyediaan benih unggul disediakan oleh desa ini sendiri. Jadi dia lebih mandiri. Itu kemarin tujuan dari Desa Mandiri Benih itu. Kemudian juga meringankan beban petani dalam pemenuhan sarana produksi khususnya benih. Di situ nanti juga kita ada program kayak subsidi benih Pak. Jadi nanti di Okmar mungkin bapak-bapak mau tanam unggul, tapi karena benihnya mahal, karena itu kan sekilo itu sekitar 5.000 sampai 6.000 ya Pak ya. Bahkan ada yang sampai 9.000 kalau kelas tinggi, kalau sudah kelas bermutu. Nah kalau untuk subsidi benih itu sekitar, kalau nggak salah 2.000-an Pak. Jadi nanti Bapak bisa lewat penyuluhnya disusun DOPBB-nya untuk pembelian benih bersubsidi kalau menginginkan membeli secara subsidi dari pemerintah. Kemudian meningkatkan produksi benih varietas unggul bersertifikat. Caranya itu tadi dengan melaksanakan penangkaran. Jadi yang memproduksi benih bersertifikat itu adalah penangkar namanya Pak. Kalau dia untuk tanam biasa konsumsi itu aja petani biasa aja kan tanam unggul. Tapi kalau dia untuk memproduksi benih itu namanya dia kelompok penangkar. Jadi kelompok penangkar itu tidak boleh menanam benih di kelas yang label biru. Dia harus menanam kelas label kuning, minimal label putih, kemudian label kuning, label putih, kemudian label ungu. Jadi penangkar itu dari label putihnya Pak, label putih, kemudian ke paling label ungu, kelas BP. Nah kalau yang label kuning paling tinggi itu BS, itu dia biasanya di penelitinya, di tingkat penelitinya yang menghasilkan, kemudian di BBU yang memproduksinya. Selanjutnya, nah ini tadi kenapa pentingnya benih itu dalam kontribusi untuk peningkatan produktivitas. Itu harus ada syarat-syaratnya Pak. Varietas harus sesuai dengan agrosistem setempat. Seperti kita ketahui yang 1R Dadahub ini Pak. Jadi dia itu merupakan varietas yang sesuai spesifik lokasi Kabupaten Kapuas karena dia merupakan persilangan dari siam mutiaranya siam lokal kita dengan unggulnya itu dari Fatmawati. Nah kita sudah memiliki benih, kita sudah mempunyai satu syarat yang terpenuhi, yaitu varietas sesuai dengan agrosistem Pak. Jadi kita punya benih varietas yang sudah memenuhi syarat untuk peningkatan produktivitas ini.
Kemudian benih terjamin mutu, genetik, fisiologi dan fisik. Jadi benih itu harus benar-benar terjamin mutunya dari ada bibit penyakit atau dari virus. Itu harus benar-benar diperhatikan. Kita harus melihat, mungkin nanti ada sebelum kita sebelum di sini memeram ya Pak ya, itu harus diberikan perlakuan khusus untuk mematikan, misalnya kalau ada benih yang mengandung bibit penyakit atau virus. Kemudian tempat waktu tanam dan lokasi. Jadi waktu tanam juga harus diperhatikan. Mungkin bapak-bapak sudah pengalaman Pak ya, tanamnya ya kayak kemarin Bapak juga bilang benihnya takut lambat, makanya kita buru-buru harus ngambil yang dari penangkar itu dari BBI terpaksa, karena takut katanya terlambat tanam. Dan lokasinya juga harus tepat. Kemudian tersedia, mudah diakses dan harga terjangkau. Nah untuk yang ini makanya tadi kita harus lebih mengembangkan yang punya kelompok desa mandiri benih ini, supaya benih tidak lagi kita harus membeli dari luar, supaya tersedia, mudah diakses, karena dalam satu wilayah di sini. Kemudian harganya juga akan tentu lebih terjangkau Pak, karena dia tidak membeli dari wilayah jauh kayak dari Terusan kan harus pakai klotok gitu kan. Kalau dari sini kan cukup, kemarin Pak Muhammad diantar pakai apa? Pakai sepeda motor ya Pak ya. Jadi lebih terjangkau harganya. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi itu, yaitu meningkatkan produksi benih varietas unggul bersertifikat di sentra produksi benih. Dan itu kita sudah coba lakukan dengan kita mengembangkan desa mandiri benih ini melalui penangkar. Jadi produksi benih itu ditingkatkan. Kemudian nanti kedepannya kita akan tambah lagi beberapa kelompok penangkar lagi, supaya bisa lebih banyak lagi yang memproduksi benih bersertifikat Pak di sini. Bukan hanya di kelompok Pak Muhaimin, nanti kedepannya akan kita kembangkan. Termasuk juga meningkatkan peranan kelembagaan perbenihan seperti BBU. Jadi di BBU kita juga, Bapak jangan khawatir, nanti untuk varietas yang 1R dan HOP itu kita akan terus menerus memproduksi benih sumbernya di sana, supaya tidak terputus nanti ketersediaan benih sumbernya, tetap kita produksi. Kemudian permudah akses petani mendapat benih varietas unggul bersertifikat, yaitu tadi salah satunya mengembangkan kelompok-kelompok penangkar pada daerah-daerah yang sentra-sentra produksi padi kita. Kemudian penyediaan benih untuk program kegiatan PBN PBD. Jadi kalau untuk benih-benih yang hasil penangkar mungkin tidak perlu khawatir Pak, kita masih selama program kegiatan kita di dinas masih banyak ada, kita bisa jual. Kemarin dari Pak Muhaimin itu benihnya aja yang kurang Pak ya. Sebenarnya banyak permintaan, karena kita tahu kemarin terjadi kegagalan panen itu lebih tepatnya karena serangan hama burung dan tikus itu. Jadi sebenarnya dari 10 hektar itu memang agak kurang hasilnya karena banyak dimakan burung kata Pak Muhaimin. Kemudian yang kelima itu sosialisasi dan pengawalan penggunaan benih varietas unggul ya, seperti yang kita laksanakan saat ini Pak. Jadi kita melaksanakan sosialisasi dan juga pengawalan penggunaan benih unggul. Jadi itu beberapa hal yang beberapa hal strategi dalam hal mendukung perbenihan. Nah, di mana fungsi dari benih itu dalam rangka mendukung sasaran produksi padi Kabupaten 2016 ialah salah satu. Kita tahu sasaran produksi kita ada 493.240 ton. Nah, itu salah satu yang menjadi untuk target pencapaian sasaran itu adalah penggunaan benih unggul bersertifikat yang diyakinkan dapat meningkatkan produktivitas itu sendiri. Di samping mungkin ada pengamanan dari pengamanan hama penyakit, perlindungan tanaman, kemudian juga penggunaan saprodi, benih, pupuk, pestisida dan lain-lain, itu juga akan mendukung dari pencapaian sasaran produksi tersebut. Dan yang pada akhirnya mungkin nanti di pelaksanaan pasca panennya Pak juga harus diperhatikan. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang saling terkait untuk